Channel bareng aku Indri. Dan sekarang aku lagi break time. Aku lagi tadi habis kerja beberapa jam gitu ya. Terus sekarang break time dulu. Udah dari tadi siang sampai sore. Nah sekarang ini aku bakal seru-seruan, bakal ngobrol-ngobrol lagi sambil nyemil. Tadi aku beli di belakang kantor tadi ada yang jual kayak makaroni gitu. Terus aku sama nyemil. Oke, dengan siapakah aku akan ngobrol? Langsung aja yuk, in frame. Siapakah dia? Silahkan. Bareng sama Kasita again. Yang kemarin tuh jarang banget Kasita ngeliatin wajahnya ya. Sekarang Kasita muncul di hadapan kalian dengan memperlihatkan wajah aslinya. Yang penting asli ya Bun. Ini wajah asli kan Bun? Asli dong. No fake face aja. Oh iya, kayaknya ada dua mukanya. Oh enggak, kok gitu ya? Jangan dong Bun. Oke deh. Nah teman-teman, sekarang ini aku bakal ngobrol tentang nih. Aku kan kerja di salah satu stasiun TV ya. Pastinya udah tahu dari baju aku ya kan. Nah, aku bakal ngobrol-ngobrol serunya jadi anak TV. Ya. Aku anak ibu. Aku juga anak ibu sih. Cuman sekarang aku di Jakarta jadi anak TV. anak yang di ini ya, harus rantau, harus mandiri gitu. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol dari Kasita. Kita ngobrol aja seru-seruan aja. Aku sama ngemil ya teman-teman. Jadi Kasita ini adalah salah satu rekan kerja aku juga yang kerja di TV. Dan yang pasti dia pernah beberapa pengalaman kerja, bukan kerja di TV ya Kak. Jadi pernah freelance juga di salah satu PH ya. PH gitu. Jadi pengalaman tentang di dunia media, dunia broadcasting itu sudah cukup berpengalaman. Gitu. Jadi pernah ya megang Indonesian Idol ya Kak. Indonesian Idol, terus apa lagi sih? X Factor. Bukan. Apa itu? Take Me Out, Family 100, Super Deal, apalagi ya? Kayaknya di PH aku megang itu aja. PH-nya nggak usah disebutin ya. Oke. Jadi pengalaman jadi seorang kru TV. Kebanyakan teman-teman tuh pengen tahu dan pengen tahu keseruan bahkan suka dukanya jadi seorang anak TV ya kan. Jadi anak TV tuh menurut aku sebenarnya waktu aku kuliah sebenarnya aku udah ngambil jurusan komunikasi Kak. Itu emang jurusan broadcasting yang memang itu nanti kerjanya di dunia TV dan memang kenyataannya aku bekerja sesuai dengan jurusan kuliah aku. Gitu. Jadi ya mungkin dibilang passion, ya aku passion lah ya, termasuk karena udah bertahan sampai sekian tahun, termasuk passion lah ya gitu. Beberapa program juga pernah aku jalanin seperti kayak KDI, terus kayak dulu pernah ada yang dari zaman 2015 KDI Star, dari KDI terus ada namanya Dewi Mahadewi, terus ada juga built-in masak kayak gitu. Pokoknya banyak lah, kalau disebut satu banyak banget. Nah kayak gitu. Oke, kita mulai dari sukanya dulu kah dukanya dulu? Duka aja. Dari dukanya dulu kali ya. Oke, kalau dukanya Kasita pribadi gimana jadi seorang anak TV, anak broadcaster? Dukanya, kalau aku waktu di PH, dukanya adalah jarang libur. Jadi Sabtu Minggu tuh masuk, jadi kerjanya dari Senin sampai Sabtu gitu. Itu dukanya, jarang pulang, terus jarang nongkrong. Jadi hidupnya cuman kerja. Itu hampir 3 tahunan lah di PH. Jarang pulang. Padahal rumahku di Jakarta juga dan PH-nya di Jakarta, tapi aku jarang pulang karena ya itu sekalinya misalkan aku dapat libur di Sabtu atau Minggu gitu, aku udah capek duluan badannya gitu. Dukanya, terus apalagi ya dukanya ya, Kau punya pacar anak iya. broadcast? Karena udah gitu, nggak ada waktu buat nyari pacar. Bener loh teman-teman, serius. Jadi ya anak broadcast kayak kita gini, kalau emang nggak sambil nyuri buat PDKT sama yang disukain, itu susah banget ya Kak. Maksudnya kayak emang nggak ada waktu buat cari pacar. nggak ada dan udah nggak kepikiran sebenarnya ya kan, Karena zaman udah kerja capek sih, pengennya cuma tidur. Di otak tuh cuma pengen tidur. capek, badan capek, mikir juga capek. Iya, dan kadang juga kalau misalkan ada
misalkan pacaran terus lagi capek kerja terus problem sama Iya. pacar itu kayaknya tuh bener-bener bikin riuh tau gak sih, jadi nggak fokus kerja. Jadi lebih baik anak-anak broadcaster kalau misalkan emang apa ya pengen punya pacar ya bener-bener cari yang bener-bener aja deh, jangan yang bikin riuh gitu ya, jangan toksik lah riuh. Udah nggak zaman. Udah nggak zaman mah pacaran, kita mah carinya jodoh ya buat suami ya. Enggak. Nah, kamu dukanya apa? Dukanya kalau aku dukanya adalah hampir sama ya, jadi jarang pulang. Kalau aku pribadi mungkin beda sama PH ya. Kalau kita kan aku stasiun TV masih ada jeda lah gitu pulangnya gitu. Tapi sometimes juga kalau misalkan lagi padet banget tuh pulang tuh yang ada dari yang berangkatnya dari pagi, pulangnya tuh pagi lagi tuh pernah Kak. Sama. Itu sering. Dan pernah juga waktu itu aku megang Mom and Kids Award yang tahun 2017 kah kalau nggak salah, apa 2000 berapa ya aku lupa. Itu dari pagi kerjanya, dari pagi sampai ke pagi lagi, tidur di kantor di bawah meja. Sayangnya nggak ada dokumentasinya. Terus langsung kita pulang mandi doang, kita live jam 10, bayangkan. Iya, emang seperti itu. Aku pun di beberapa program pulang jam 6, setengah 8 udah harus standby. Nah, dan juga sedihnya, dukanya banyak orang-orang, mungkin orang-orang awam kali ya, yang mengira kalau kerja di TV juga penghasilannya besar. Oh, tentu tidak. Sama aja. Sama aja. Cuma namanya doang gede ya. Itu jadi TV. Sebenarnya sama aja guys. Jadi teman-teman, kenapa teman-teman di TV itu sering banget nyari side job? Ya, Kerjanya selain misalnya lagi di hari libur, weekend, mereka selalu nyari kerjaan-kerjaan kayak mungkin ikut LO atau wedding organizer atau apa. Itu mereka karena emang cari tambahan sih Kak. iya. Itu aku juga. Sama kamu juga. Aku juga side job juga, ada side job aku lah, nggak usah disebutin. Aku juga nggak usah. Jadi ya memang itu mau apa ya, maksudnya mau ngebantu juga sih gitu ya Pak. Membantu keuangan bertahan hidup. Yang penting halal. Bener, karena kebanyakan juga. Nah kayak gitu, jadi suka dukanya ya memang kita, memang orang TV broadcaster memang harus siap capek, siap waktunya habis buat kerja. Terus emang harus tahan mental banget sih. Tahan mental itu penting banget. Kenapa? Karena ketika kalian capek kerja, kalian harus tetap di-push sama atasan, langsung disuruh kerja. Misalkan editingan belum selesai, terus masih ada materi-materi yang harus dicari, insert dan lain-lain, atau mungkin kejar tayang untuk tayang besoknya. Nah itu tuh bener-bener kita effort banget gitu. Jadi memang gak seperti yang kalian bayangkan lah gitu. Anak TV seru ini, mungkin beberapa stasiun TV lain yang mungkin ada yang mungkin kayak kelihatannya di create di TV kayaknya seru banget, kompak gitu. Tapi sebenarnya tetap aja namanya kerja pasti ada namanya gontok-gontokan sama temen, terus kayak ada yang nggak serap kerja sama A, kerja sama B gitu ya, itu pasti ada gitu. Jadi memang dunia kerja yang lain pun mungkin bukan hanya di TV seperti itu juga gitu. Nah disitulah maksud aku adalah kenapa kita bekerja dalam, kenapa aku bilang mental, kita bekerja dalam tekanan itu emang harus benar-benar keren juga sih, misalnya harus benar-benar kita harus bisa jalani gitu. Apalagi kita berhubungan sama dunia entertain. Pasti ada dong beberapa program yang undang selebriti. Itu juga kita harus tahan mental. Karena kan seperti apa tuh maksudnya? Maksudnya tahan mental seperti apa ketika kerja sama dengan selebriti? Ya, karena kan ada yang seleb yang ya mohon maaf sombong atau sok ngartis gitu. Jadi tidak ada kerja sama krunya, suka semena-mena. Ya adalah, itu ada beberapa, pasti nggak semua. Ya balik lagi, tergantung karakter orang ya. Bener. Dan kita tuh harus siap-siap mental sebenarnya sebagai apa namanya, pekerja televisi. Ini mejanya agak geter ya, jadi ini kameranya jadi agak geter juga. Iya, bener-bener Kak. Gue juga pernah nih pada saat pernah tuh waktu itu gue kerja sama salah satu artis, siapa ya, gue nggak sebut nama lah ya gitu. Pada saat itu gue dimarahin Kak sama situ artis gitu, padahal sebenarnya gue udah nge-brief dengan cara baik, gue udah nge-brief secara rulesnya yang benar, dan menurut dia tuh dia nggak puas gitu loh. Dan padahal itu sebenarnya masih bisa diobrolkan secara baik-baik lah gitu, cuman dia cara penyampaiannya tuh agak ngebentak gitu loh.
Jadi nggak apa ya, nggak seperti yang kita bayangkan gitu loh. Tapi memang apa namanya ya itu pekerjaan kita yang kita harus jalani ya. Mungkin bukan hanya pekerjaan sebagai broadcaster yang mungkin dibentak-bentak artis atau mungkin apa ya namanya dimarahin atasan. Mungkin di tempat lain juga seperti itu, cuman beda aja gitu ya. Kayak gitu sih, tapi seru aja sih, ada serunya juga gitu. Oke. Itu dukanya ya. Itu sebagian kecil. Sebagian kecil. Itu baru sebagian kecil dukanya. Yang besarnya kita bakal panjang banget kayaknya kalau kita ceritain gitu. Nah, oke, kita beranjak ke yang suka kali ya. Oke. Dari Kasita dulu deh, kalau sukanya sebagai seorang broadcaster apa nih? Mungkin memotivasi teman-temannya pengen jadi seorang broadcaster di luar sana. Jadi broadcaster itu sebenarnya aku nggak pernah kepikiran untuk jadi seorang broadcaster dan bekerja di TV, karena cita-citaku adalah menjadi seorang musisi, Anak band. penyanyi. Aku ngikut idol 6 kali nih, ngantri nih dari depan. Belum masuk TV ya? Belum. Nanti dari depan 6 kali aku sampai juri artis dan gagal terus tuh di Golden Ticket. Katanya pokoknya komen terakhir adalah pantesan jadi anak band dibanding solo. Ya udah, dari situ aku patah hati dong, udah nggak mau ngikut lagi gitu kan. Ternyata rezeki aku malah kerja di PH yang membanggang Indonesian Idol dan aku ngurusin idol itu. Ya. Jadi ya udah, mungkin jalannya emang bekerja di belakang TV gitu kan. Benar. Nah, sukanya adalah banyak bertemu dengan, mungkin salah satu ada, mungkin gue mengidolakan siapa, tiba-tiba gue ketemu aja gitu. Terus sukanya apa lagi ya? Temennya banyak banget gitu kan. Kita bisa kenalan A, B, C di dalam satu tempat gitu. Terus banyak pengalaman banget. Terutama aku belajar banget di PH pertama aku tuh latihan mental, latihan disiplin, latihan membaca karakter orang. Karena juga aku termasuk kebagian jadi tim casting juga gitu. Jadi aku bisa belajar dari situ banyak banget. Terus cara ngefiling, terus buat database segala macam lain-lain. Aku latihan mental sih itu juara banget. Aku belajar dari situ. Yang dimarahin atasan lah, digoblok-goblokin, itu tuh udah ngelatih aku untuk jadi aku yang sekarang gitu. Sukanya apalagi ya? Sukanya ya mungkin karena aku ada setengah passion aku di broadcast, terutama di bacot. Di bacotku ini cocok. Agak-agak ambigu ya, maksudnya bacotnya gimana? Kakak suka ngobrol kali ya, suka ngomong gitu ya. Terutama di mulutku ini. Aku tuh suka ketemu sama orang-orang baru. Terus apalagi ya, suka ngobrol ya, suka ngobrol. Sebenarnya intinya kalau suka hal-hal baru lah, karena memang kalau di broadcasting itu memang kita pasti akan bertemu dengan banyak hal-hal baru Ya. Entah itu nanti kita akan dapat program yang baru dan akhirnya dengan rules kerja yang baru. Jadi perubahan dunia media, dunia entertain itu cepat banget. Entah itu kita kan namanya entertain itu pasti kita ngikutin ini ya, zaman. Jadi apa yang lagi tren, apa yang lagi happening itu biasanya kita buat jadi salah satu program, biasanya kayak gitu. Nah memang jadinya ya memang seru gitu, ada serunya gitu ya. Ya oke, kalau ke aku ya mungkin kakak udah nih. Udah, kayaknya apalagi sukanya juga banyak juga sih. Kadang juga ada beberapa artis yang emang baik hati itu. Kadang misalkan udah capek-capek gitu, mereka tuh misalkan punya usaha kopi, suka dibagiin sama kru-kru. Itu tuh salah satu apa ya, reward aja gitu. Oh baiknya dia, oh dia Menghargai lah, bentuk menghargai. Ada yang kayak gitu banyak malah, dan itu ya sukanya kita juga ya. Alhamdulillah, apalagi anak kosan ya kan. Betul. Iya betul. Ya betul, jadi kadang kita nggak sempat makan, tiba-tiba ternyata si artisnya itu punya usaha makanan yang akhirnya dia ngebagi makanan kayak gitu. Nah itu juga salah satu hal kecil yang ibaratnya ya untung juga lah gitu ya kak ya. Oke. Apalagi
sebenarnya kita sama-sama. Sebenarnya kalau misalkan dibalikin lagi jawaban aku dan Kasita itu kalau dibalikin lagi sama, sebenarnya sukanya sama gitu. Aku juga suka hal-hal baru gitu, mungkin sering bertemu dengan hal-hal baru, orang-orang baru. Dan yang pasti aku nambah link sih. Iya, link baik itu di luar dari stasiun TV aku yang sedang bekerja, aku bisa dapat link di luar-luar juga gitu loh Kak. Nah. Jadi itu juga kenapa kita sering ada side job, itu karena kita punya beberapa link yang memang menguntungkan untuk kita satu sama lain gitu. Yes. Jadi kita bisa menambah teman, bisa menambah rezeki, ibaratnya gitu ya jadinya Kak, kayak gitulah. Gitu teman-teman. Jadi siapa teman-teman di luar sana yang pengen jadi seorang broadcaster ya, pandangannya hampir seperti itulah kayak gitu. Ya, dibawa enjoy aja sih sebenarnya. Iya, dibawa enjoy aja. Buat enjoy dan yang pasti kalau jurusan ini sebenarnya nggak cuma komunikasi doang sih yang diterima di sini. Lu komunikasi nggak? Aku broadcast. Oh ya. Ada teman kita yang justru jurusan kimia, jurusannya Iya. tuh hubungan internasional atau mungkin hubungan ekonomi, ilmu ekonomi. Itu nggak nyambung juga, banyak juga yang bisa masuk sih. Iya, itu Tergantung dia suka. Tergantung pengalaman juga sih. Dia punya pengalaman mungkin di luar sana tentang dunia broadcaster. Ya kayak gitulah intinya. Nah gitu teman-teman, pokoknya mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya tentang dunia broadcasting yang mungkin belum puas dengan pernyataan kita, boleh komen di bawah. Jadi bisa tanya-tanya lagi. Nanti kita bisa jawab ya. Insya Allah kita jawab. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang pengen jadi seorang broadcaster handal gitu ya. Wow, gitu. Oke. Kalau gitu thank you banget udah ngikutin obrolan kita pada hari ini gitu ya, pada video ini yang pasti semoga menghibur buat teman-teman. See you on the next video. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share ke teman-teman kamu yang banyak. Semoga bermanfaat videonya. I love you all. Mwah. dadah. Ini ya? Iya.